Terima kasih. Kadang memang suka lupa itu masalah rekaman. Nah, itu teman-teman. Jadi follow sebisa mungkin YouTube-nya juga, karena di situ nanti versi panjangnya kita upload di YouTube. Nah, kalau konten-konten yang saya publik, teman-teman boleh share ke story ataupun ke teman-teman. Maksudnya ini kan biar syiar juga bagi teman-teman, mungkin ada yang membutuhkan juga. Jadi silakan dipakai. Kan juga nanti juga saya ingin ini membuatnya tahniah, ucapan-ucapan. Seperti kalau sakit bilangnya apa ke orang yang sakit? Syafaqallah. Ya, kayak gitu kan? Jawabannya Allahu yashfi dan lain sebagainya. Nanti akan insya Allah saya buatkan juga di Instagram dan di apa namanya YouTube juga. Jadi teman-teman tinggal share dan dipelajari secara mandiri biar bisa digunakan langsung, diaplikasikan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Paham tuh? Fahimna. Fahimna. Baik, nuraji maratan ukhra fima datil maf'uli bih. Ya, kita review ulang di pelajaran maf'ul bih. Ini kalau dari judul sudah jelas ini. Maf'ul bih artinya apa? Objek. Objek. Atau ini Objek. diingat-ingat ya, objek itu adalah yang dikenai pekerjaan. Saya pergi ke pasar, ada objeknya enggak? Saya pergi ke pasar, ada objeknya atau tidak? Tidak ada. Tidak ada objeknya di situ. Ya, saya pergi ke pasar itu tidak ada objeknya. Saya makan buah, ada objeknya atau tidak? Buah apa? Ada. Buah itu merupakan objek dari kata makan. Seperti itu. Objek adalah yang dikenai pekerjaan. Seperti itu, yang dikenai pekerjaan. Seperti pada contoh-contoh kalimat di bawah ini, yashtaril abu al-baydata fisuk. Ya, Bapak membeli telur di pasar. Akaltul lahma. Saya makan daging. Qara'tal kitaba. Kamu telah membaca buku. Yanshahul muallimut tilmida. Guru itu menasihati murid. Nah, yang kita perhatikan, coba kita perhatikan objek-objek di sini. Ya, objek-objek di sini ternyata berharokat akhir fathah. Ya, keadaannya disebut mansub. Keadaannya mansub, tandanya mansub, harokatnya fathah. Mansub alamatuhu fathah ay fathatain. Maksudnya gimana sih Seth? Mansub alamatnya atau tandanya fathah atau fathatain. Seperti ini contohnya ya. Nama penyakitnya COVID. Tanda-tandanya sesak nafas, terus panas dan lain sebagainya kayak gitu. Nama keadaannya mansub atau nasbun. Tandanya apa? Harokatnya fathah atau fathatain. Ini tanda aslinya seperti itu. Paham tuh? Berarti ini saya nanya sekarang. Al-baydatu. Ini jenis katanya apa? Isim, fi'il atau harf? Isim. Isim ya. Allahma. Allahma ini Allahma. Isim, fi'il atau harf? Isim. Alkitab, alkitabah. Isim. Isim. At-tilmida. Isim. Isim. Berarti semua ini kan isim ya kan? Kita masukkan ke sini. Maf'ul bih itu berarti merupakan Isim mansub. isim Mansub. mansub. Ya, ismun mansubun. Ya, ismun mansubun. Ini adalah maf'ulun bih. Ismun mansubun. Seperti itu. Paham dong? Fahimna. Ustaz, itu kalau disebut isim nasab itu boleh Ustaz? Kurang tepat. Kalau Jadi, keadaan dibilang nasab boleh. Kalau keadaan dibilang nasab boleh. Nasobnya boleh. Kalau kita bilang keadaannya apa? Nasob benar. Ismun mansub kan di sini kata mansub kan sebagai sifatnya isim. Seperti itu. Jadi kayak gini.
gimana ya menjelaskannya? Jadi kalau nasab itu bentuknya kata benda atau dalam bahasa Inggris noun. Ya. Sama mansub sebenarnya juga sama isim juga, tapi di sini lebih ke sifatnya seperti itu, lebih ke mensifati. Nah, kalau ditanya keadaannya apa? Nasab. Nah, terus isim yang nasab itu namanya isim apa? Isim mansub seperti itu. Oh iya, Ustaz. Nah, oke. Ada lagi yang dipertanyakan masalah mansub atau nasab ini? Oke. Seperti itu ya. Ini Kak Ahmad Said ya barusan yang nanya. Iya, Ustaz. Iya, saya tadi dengar percakapannya. Madura ya? Jember. Iya. Berarti Madura. bisa bahasa Madura ini. Pintar. Penter ngocak Madura ya. Cek di sana. Saya kan Lumajang, tetangga ini. Iya. Oke, lanjut ya. Al-bahthu 'anil maf'ul bih. Ya, kemarin kita udah bahas ini tapi kita bahas lagi. Mungkin kemarin ada yang belum ikut. Kita bahas biar lebih detail. Pengertiannya, saya ulangi ya, pengertiannya. Kita sekarang belajar tentang bahasa asing, jadi kita harus paham pengertiannya. Ta'rifuhu, pengertiannya adalah man itu artinya adalah siapa. Ma itu artinya adalah apa. Tapi kalau posisinya seperti ini berarti artinya bukan siapa dan apa. Seseorang atau sesuatu yang dikenai pekerjaan subjek. Ya, seseorang atau sesuatu waqa'a alaihi terjadi di atasnya fi'lul fa'il pekerjaan subjek. Artinya dikenai pekerjaan subjek atau objek. Dia dikenai pekerjaan. Saya megang pulpen, berarti pulpen ini kena pekerjaan saya. Saya melihat layar, berarti layar ini menjadi objek kegiatan saya. Seperti itu, ya. Oke. Al-maf'ulu bihi mansubun daiman. Saya nanya sekali lagi. Nasab tandanya apa? Fathah. Fathah atau fathatain. Saya ulangi teman-teman yang mungkin kurang paham. Nasbun, keadaan nasbun, ya, tandanya adalah fathah atau fathatain. Seperti itu. Jadi kalau kita mendengarkan kata innallaha ma'as-sabirin, kata Allah di sini merupakan isim mansub. Isim mansub seperti itu. Kenapa dia mansub? Didahului oleh kata inna. Ya, jadi mansub ini enggak hanya gara-gara maf'ul bi seperti itu. Tapi maf'ul bi ininya keadaannya mansub. Mansub sebabnya banyak, bisa didahului inna, bisa dia menjadi khobaru kana, menjadi ism inna seperti itu. Ya, masih banyak lagi. Yang jelas kita kenal dulu mansub itu siapa, seperti itu ya. Al-maf'ulu bihi mansubun daiman ya. Berarti kalau ada kata al-baidatu, dia mansub contohnya, berarti berubah menjadi al-baidota. Seperti itu ya. Yang nomor 3, yang pertama ini yang dibahas adalah keadaan namanya, pengertiannya. Yang kedua di sini adalah keadaannya. Yang ketiga di sini adalah posisinya, tempatnya. Mauqi'uhul asli, posisi aslinya fil jumlati dalam sebuah kalimat an yata'akhkhara 'anil fi'li wal fa'il. Terlambat dari kata kerja dan subjek. Maksudnya terlambat berarti dia di belakang seperti itu. Ya. Mauqi'uhul asli fil jumlati an yata'akhkhara 'anil fi'li wal fa'il. Posisi aslinya dalam sebuah kalimat an yata'akhkhara, dia terlambat 'anil fi'li wal fa'il, dari kata kerja maupun subjek. Artinya di sini berarti di akhir seperti itu ya. Yang paling penting saya kasih tanda merah. Al-maf'ulu bihi mutammimun li faidatil jumlah. Maf'ul bih atau objek itu mutammimun, pelengkap
faidatil jumlah, sebuah kalimat. Ya. Untuk keempat hal ini, paham tuh? Fahimna. Yang lain. Ini Kak Said insya Allah paham ini berarti. Yang lain. Oke ya. Sementara Fahimna dulu ya. Masih aman. Masih aman ini, berarti masih zona aman. Baik. Kalau Fahimna, saya nggak semerta-merta percaya ini, harus dicoba seperti itu ya. Baik, kita coba. Saya membeli makanan di toko. Bahasa Arabnya membeli apa? Ashtari. Ishtaro yash. Astari. Istaro yastari. Ishtaro yashtari. Berarti kalau saya Ashtari. ashtari. Ashtari makanan. Siapa yang tahu makanan? To'amun. To'am. Toko. Bahasa Arabnya apa? Dukanun. Ya, saya membeli makanan di toko. Coba pelan-pelan. Ashtari. Kasih alif lam. Dukani. Ashtari. At-to'ama. Dukani. Ya, seperti itu. Sama. Coba diperhatikan yang sini. Kasro itu tandanya apa? Tanda jer. Jar, ya, jar. Ya. Di sini berarti ini harfu jar. Nah, tanda dari jar. Nah, dukan ini merupakan isim. Berarti kalau posisinya seperti ini, dukan ini adalah ismun majrur. Ismun majrurun, seperti itu. Paham dong? Baik, jayid, jamil. Ashtari to'ama fid dukani. Saya membeli makanan di toko. Setelah membeli, dimasak. Tuh, kok saya nulis? Saya memasak daging di dapur. Baik. Saya memasak, bahasa Arabnya memasak, tobakho yatbahu. Saya nggak tulis nih di sini sekarang. Tobakho yatbahu. Ana atbahu. Ya. Tobakho yatbahu. Ana atbahu. Atbahu. Daging bahasa Arabnya apa tadi di atas? Lahmun. Ya, daging bahasa Arabnya adalah lahmun. Daging babi bahasa Arabnya apa? Di Al-Quran banyak. Lahmul khinsiri. Khinzir artinya babi. Seperti itu. Lahmul khinzir. Atbahu berarti kalau tambahin alif lam al-lahma di dapur
Fil Matbahul. matbahi. Al-matbah artinya adalah tempat masak atau dapur. Ya. Bedanya tempat makan, ini ada yang pasti nanti banyak yang nanya. Bedanya matbah sama versus mat'am. Bedanya apa? Dapur dan tempat makan. Nah, tempat makan. Kan ada yang bilang, tempat makan kan dapur juga. Seperti Beda. ini saya bilang ya. Matbahun makanut tobakhi. Tempat memasak. Mat'amun makanut to'ami. Ya, tempat makanan. Ya, mat'amun. Jadi kalau kita tanya apa bahasa Arabnya ruang makan? Hujratut to'ami. Hujratut to'ami. Seperti itu ya. Matbahun mat'amun. Seperti itu. Paham dong? Fahimna. Berarti kalau makan lebih cocok pakai yang ini atau yang ini? Matbahun atau mat'amun? Kalau makan, saya makan. Matbahu. Mat'amun. Mat'am. Mat'amun. Ya. Kalau ada yang mengatakan ana akulu fil matbah, saya makan di dapur. Fix berarti dia ibu rumah tangga. Karena mungkin makan sambil lihat masakan yang lain. Seperti itu. Kalau bapak-bapak makannya di mat'am saja. Nanti bantu-bantunya. Baik, ini sampai sini. Ini latihan sudah, pengertian sudah. Sekarang saya mau menjelaskan sederhana, lebih sederhana lagi ke teman-teman. Ini agar kedepannya teman-teman mudah belajar dan juga mengajarkan. Karena kita jangan sampai kita berhenti hanya pada tahap belajar saja. Karena teman-teman ini luar biasa memang. Khairut ta'allumi at-ta'limu. Ya, sebaik-baik belajar adalah mengajarkan. Sebaik-baik belajar adalah mengajarkan. Insyaallah. Kan min ashabin, kam min ashabi. Berapa banyak teman saya yang alumni Gontor itu yang tahun kelima seperti ini. Saya kan udah tahun kelima. Sekarang saya lulus 2017, sekarang udah 2021. Itu sudah mungkin banyak yang lupa tentang bahasa Arab. Lalu kenapa saya nggak lupa tentang bahasa Arab? Li'annani mu'alim. Karena saya mengajarkannya. Jadi saya nggak lupa, teman-teman. Jadi kalau ada yang tanya, gimana Ustaz biar ininya nggak lupa pelajarannya, biar ini? Ajarkan. Saya nggak punya objek untuk diajarkan. Punya anak, diajarkan anaknya. Punya saudara, diajarkan saudaranya. Punya suami, diajarkan suaminya. Punya istri, diajarkan istrinya. Seperti itu. Sedikit demi sedikit. Ya. Karena teman-teman udah paham ya. Idza matal insan in qata'a anhu amaluhu illa min salasatin. Illa min shadaqatin jariyah. Au ilmin yuntafa'u bihi. Bihi. Aw waladin sholihin Salihah yad'u lahu. yad'u lahu. Ada 3 hal yang ketika kita mati, dia tetap jalan. Investasi kita semuanya terputus kecuali 3 hal ini. Sodako jariyah, ilmu bermanfaat, anak soleh yang mendoakan. Seperti itu. Kita bisa nih nanam investasi di sini. Sekarang kita lagi nimba ininya, ilmunya. Nanti ketika udah selesai, ajarkan teman-teman. Sambil kita mengajarkan, sambil kita belajar yang lebih tinggi lagi, seperti itu. Berarti Ustaz Revo sekarang lagi belajar. Saya belajar banyak teman-teman. Bahasa Arab di sini bukunya masih banyak ini. Jadi saya baca-baca juga. Saya juga kadang lihat-lihat di YouTube bagaimana native speaker Arab itu mengajarkan tentang kaidah-kaidahnya, seperti itu. Luar biasa kalau kita memang nanti terbiasa, istimewa memang. Nanti insya Allah yang lanjut buku 2. Latihan hariannya itu ada, latihan mingguannya itu ada maharatul istima' atau kemampuan atau keterampilan mendengar. Jadi kalau kita mengatakan keterampilan itu ngomong, saya pengen ngomong bahasa Arab, dengar dulu, bisa nggak kira-kira dengar orang Arab ngomong? Seperti itu. Coba saya tes lah.
Ya, dites. Ini kira-kira mafhum atau ini kurang? أحترم والدي وإخوتي الكبار وأعطف على إخوتي الصغار. أنا أحسن إلى الفقير البائس ولا أسيء إلى إنسان. أنا أؤدي عملي بإتقان ولا أؤخر عمل اليوم إلى الغد. أنا ألعب في وقت اللعب وأعمل في وقت العمل. أنا نظيف الملابس حسن الهندام. أنا لا أكذب إذا سئل لأن الكذاب يكره الناس ويعاقب. Nah, seperti itu. Memang kelihatannya kayak cepat atau apa. Kalau kita pelan-pelan dengarkannya, bisa. Seperti itu. Ana ahtarimu walidayya wa ikhwatil kibar wa atifu ala ikhwatis shighar. Ana la usi'u ila insan. Seperti itu dan lain sebagainya. Ini ternyata keterampilan itu juga butuh itu. Nah, teman-teman, saya mau menjelaskan sedikit banyak hal nih di sini. Kita tahu bahwasanya semua bahasa itu, saya bilang bahasa ya, bukan bahasa Arab. Semua bahasa punya 4 hal yang harus wajib kita miliki. Yaitu keterampilan tadi. 1, mendengar. 2, yang ini yang konsumsi dulu. Mendengar, lalu mendengar, menulis, listening, reading, membaca. 3, Writing. berbicara. 4, Menulis. menulis. Ini kalau bahasa Inggris apa? Listening, Listening, reading, Reading, speaking, speaking, writing. dan writing. Ya, dalam bahasa Arab ini namanya maharatul istima'. Ini ada maharatul qiraah, Istima. Qiraah, maharatul kalam, Kalam. maharatul kitabah. Kitab. Nah, maharatul istima', maharatul qiraah, maharatul kalam, maharatul kitabah. Ya, dan yang bagi lana an nata'allama arba'a hadhil maharat. Ya, kita itu wajib untuk mempelajari hal ini. Tapi ingat yang teman-teman harus ingat. Ini judulnya apa di sini? Keterampilan. Keterampilan. Teman-teman bisa mendapatkan hasil maksimal dari keempat ini bukan hanya melalui belajar, teman-teman, melainkan berlatih jam terbang seperti itu. Sama kayak keterampilan nyetir mobil, kasih teori terus, les mobil ngomong. Kalau maju gigi 1, mundur gigi 2, ke sini gigi 3. Tapi kita nggak praktek, cuma lihat aja di YouTube, nggak pernah praktek. Kasih mobil parkir, suruh parkir, nabrak nggak kira-kira itu? Seperti itu butuh namanya jam terbang. Ya, sering-sering mendengar orang ngobrol bahasa Arab, membaca bahasa Arab, berbicara, menulis. Saat saya kan berbicara kurang kosakata, makanya saya suruh follow kawan tulis. Biar apa? Biar teman-teman update itu tinggal ini apa namanya? Instan, tinggal copy paste aja. Oh, kalau ada mau orang bilang mau pergi, mau kemana, tinggal bilang wadaan, ma'assalamah. Atau bilang ma'assalamah fi amanillah, seperti itu. Kalau kita ketemu orang senang gitu, ana sa'idun biliqa'ik wa ana aidan. Seperti itu. Kalau kita bilang ada orang menyambut orang datang, bilang ahlan wa sahlan. Ahlan bika syukran. Seperti itu kan banyak, tinggal copy paste. Seperti itu. Jadi media yang kita gunakan tidak hanya satu, teman-teman. Jadi kita integrasi banyak web aplikasi, tatap muka, buku, Instagram, YouTube. Kita jadikan satu semuanya, teman-teman, agar bisa belajar, agar tujuan untuk memahami bahasa Arab ini semuanya tercapai dengan maksimal. Seperti itu. Amin. Amin. Ya, saya agak kering dulu ya. Seperti itu.
Itu tentang keterampilan. Yang kedua, yang ingin saya sampaikan di sini bukan hanya keterampilan, tapi step-step. Ya, step-step mempelajari bahasa Arab. Teman-teman tahu, semuanya itu harus diawali dari yang namanya huruf. Sebelum ini, bahkan sebelum huruf, ada namanya, saya mendengarkan, Dirasatul Alfadhi wal Aswat, yaitu kajian tentang suara dan lafaz. Jadi nggak tentang bahasa Arabnya masih ada. Suara dan lafaz saja. Ini yang paling pertama. Maksudnya gimana nih, Seth? Dirasatul Alfat wal Aswat. Suara, kajian suara. Maksudnya gimana? Teman-teman tahu kalau itu bahasa Arab seperti itu. Minimal teman-teman tahu kalau itu bahasa Arab. Bahasa ini jauh, Bilal udah belajar jauh, nggak bisa, maksud nggak paham. Kita udah belajar sampai maf'ul bih, teman-teman baru ngomong, kita lagi belajar bahasa apa sih? Nah ini kacau ini kayak gini. Udah sejauh ini kita malah ada yang tanya, kita lagi belajar bahasa apa sih? Kan kurang tepat. Ya, lalu selanjutnya adalah belajar huruf. Ya, maksud di sini adalah huruf hijaiyah. Nah, ini masih kurang kondusif ya. Oke, di sini adalah huruf hijaiyah. Insya Allah teman-teman sudah hatam semuanya lah. Setelah huruf kita selesai, kita ada yang namanya kata. Dalam bahasa Arab disebut dengan kalimah. Kalimah ini ada 3. Ada isim, ada fi'il, ada harf. Ya, kata benda, kata kerja, artikel. Seperti itu. Selanjutnya ada di sini juga, ini bisa di sini fi'il aja yang kita bagi karena isim banyak pembagiannya. Fi'il ada mudhari, madhi, sama amr. Lalu selanjutnya ada haraf. Selanjutnya kita ke kalimat. Atau dalam bahasa Arab disebut dengan jumlah. Ada 2. Jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Gimana cara membedakannya biar mudah? Jumlah ismiyah diawali oleh isim, jumlah fi'liyah diawali oleh fi'il. Jadi kalau ada kata zahaba Muhammadun ila suq, zahaba Muhammadun ila suq, berarti ini jumlah fi'liyah karena diawali oleh zahaba. Muhammadun yadhabu ila suq, ini jumlah ismiyah karena diawali oleh kata Muhammad. Seperti itu. Meskipun ada kata kerjanya di dalamnya. Jadi jumlah ismiyah itu sejatinya adalah mubtada, khobar. Kok mubtada khobar? Tadi ada kata kerjanya. Seperti ini. Muhammad yadhabu ila suq, Muhammadun yadhabu ila suq, ini mubtada khobar. Muhammad mubtada, yadhabu ila suqi khobar. Jadi ada khobar yang berupa kalimat, teman-teman. Itu nanti pelajarannya agak jauh. Yang penting kita tahu sekarang, pembagian kalimat itu ada 2, jumlah ismiyah sama jumlah fi'liyah. Ismiyah diawali oleh isim, fi'liyah diawali oleh fi'il. Seperti itu. Thayyib, ilahuna, sejauh ini yang kita bahas, fikmus soal, ada yang dipertanyakan? Oke, paham tuh? Paham dah.
Yang lain ini, yang lain. Ayo, ini masih ada 8 orang lainnya. Fahim tuh? Fahimna, Nah, insyaallah. Insyaallah. oke, silakan bertanya, nggak apa-apa. Di luar ini juga nggak apa-apa. Silakan. Singkatan yang kemarin Ustadz, kalau Oh yang iya, Samsia ya belum ya? Yang Samsia belum Ustadz. Bentar, saya nyari dulu. Karena memang saya ada dulu itu, saya ingat Samsia itu ada, cuman sebentar, singkatan. Masih mencari ini. Huruf Asyamsiyah dan contohnya. Ada tapi nggak spesifik kayak punya ini. Kalau punya Komaria kan ini. Abagi hajjaka wa khaf'akima. Kalau ini tip summasil rahman tafus sif dzani'am da'su adhannin zur syarifan lil karom. Tip summasil rahman. Nah, ini ada kata-kata yang ini yang termasuk Komaria, makanya saya tidak memberikan rekomendasi yang Samsia ini. Karena saya dari dulu saya nggak hafal-hafal punya Samsia. Tapi punya Komaria saya hafal. Nah, kalau cara saya hafalan itu yang saya hafalkan hanya Komaria. Memang nanti ketika ujian agak susah, tapi yang saya hafalkan cuma Komaria. Sisanya Samsia, kayak gitu kan pokoknya. Abagi hajjaka wa khaf'akima. Abagi hamzah. Saya tulis setelah itu. Abagi hajjaka wa khaf'akima. Keluar huruf to, Samsia atau Komaria? Oh, Samsia berarti. Karena dia nggak termasuk dari abagi hajjaka wa khaf'akima. Seperti itu. Oh, ini selain itu gitu. Iya, selain itu. Mudahnya seperti itu. Ada sebenarnya tip summa sil rahman tafus Zif dani'am. Saya lupa tulisannya. Tafus zif ini gimana? Tafus zif dani'am. Da' su'adhannin zur syarifan lil karam. Zur syarifan lil karam. Bentar, saya lihat. Nah, seperti itu. Ini saya juga kurang paham cara ininya, cara kerjanya. Saya jelaskan. Cara membacanya gimana? Persis seperti bagaimana membaca idgham kebanyakan. Suara lam alif, lam hilang total. Digantikan dengan huruf yang sama dengan huruf setelah alif lam. Tetapi dalam keadaan sukun, kedua lantas jasukan. Ini cara baca alif lam. Cara baca singkatannya ini saya kurang paham. Cuman ini dari dulu dijadikan pedoman syair katanya. Syair kalau menghafalkan Samsia ini, menurut saya lebih mudah menghafalkan Komaria saja. Menghafalkan Komaria sampai kita ini sampai jelek lah istilahnya, kita sampai elek, sampai tua, sampai elek, Komariahnya ngikut, Samsiahnya ngikut seperti itu. Ya, ini saya selesai ini di sini, alhamdulillah. Saya tunjukkan sedikit tentang ini yang apa namanya? Nah, ini teman-teman. التعابير الشائعة في المحادثة العربية.
تعبير السؤال عن الحال والأخبار. مثلا: ماذا يجري في العمل؟ ماذا يجري في البيت؟ مثلا: هل هناك مشكلة في العمل؟ هل هناك مشكلة في الجامعة؟ شاركونا في انستغرام ويوتيوب. Ya, teman-teman bisa belajar dari sini seperti itu. Biar apa namanya? Ya biar pelajarannya nambahnya banyak, nggak hanya dari sini saja, tapi juga dari mana-mana seperti itu. Ini channelnya yang belum subscribe, biar nanti infonya dapat terus. Seperti itu. Baik, ilauna fahimtum? Tentang maf'ul bi fahimtum? فهمنا. Baik. Tentang tadi rentetan apa saja yang dipelajari. Keempat maharah itu fahimtum? فهمنا. إن شاء الله. Baik. Insyaallah. Baik. Sekarang saya buka sesi pertanyaan. Ada yang bertanya? Baik, nggak ada ya? Ustaz, Yakfi. asal untuk ikhtibarnya teknisnya seperti apa ya besok katanya? Baik, bagus. Untuk ikhtibar, tekniknya seperti apa? Bentar, kita udah nggak pakai ini lagi soalnya. Oke, nggak pakai iPad. Nah, ikhtibarnya, mohon maaf ini. Jadi ikhtibarnya saya pagi besok saya bagikan soal teman-teman. Pagi besok saya bagikan soal tentang pelajarannya dari awal sampai akhir secara komprehensif, secara menyeluruh. Saya bagikan soal pagi, Der. Insya Allah besok lebih pagi lagi. Setelah subuh langsung saya bagikan soalnya. Ya, itu pelajaran dari pelajaran 1 sampai terakhir. Sampai pelajaran 30 dan juga latihan harian yang berupa ya terjemahan yang kita pelajari itu. Yang fi'il mudhari dan maf'ul bi. Fi'il mudhari dan maf'ul bi di sini yang jelas yang ada. Ya. Terus gimana teman-teman mengerjakan? Teman-teman menulis seperti biasanya dalam satu kertas tanpa rekaman suara. Jawabannya saja. Terakhir dikumpulkan jam 12 malam. Boleh lihat buku? Boleh. Saya kan nggak ngelarang. Seperti itu. Ya. Besok Jumat, Ustaz. Iya, besok Jumat. Besok Jumat. Oh, terus ini saya infokan ke teman-teman. Insya Allah buku 2 ini nggak akan kita mulai 10 Agustus. Kita percepat 10 hari dari sekarang. Karena buku 2 yang sekarang sedang berjalan ini lagi macet karena banyak sekali teman-teman yang sakit. Entah beliaunya sakit atau keluarganya sakit. Jadi biar efisien, kita gabung yang sekarang berjalan dengan yang besok. Jadi insya Allah 10 hari lagi kita akan mulai. Seperti itu. Sekarang tanggal berapa? 15. Tanggal 25 insya Allah kita mulai buku 2-nya. Nah, teman-teman yang udah ngelis, langsung diinikan saja ya sama adminnya. Khawatir bukunya ketika udah mulai, bukunya belum sampai. Seperti itu. Biar bukunya dikirim cepat-cepat. Takutnya juga nanti kebijakan PPKM makin nggak bisa ngirim buku. Takutnya seperti apa. Jadi itu yang saya sampaikan. Seperti itu. Mungkin yang kemarin-kemarin belum paham gimana sistematika buku 2, nanti bisa lihat video sebelumnya yang tatap muka sebelumnya, di situ ada penjelasan. Kalau yang bagi mau ngulang pelajaran gimana Ustaz? Saya mau ngulang dulu. Nggak apa-apa. Ngulang berarti ikut generasi selanjutnya tanggal 1 ya kalau ngulang. Tanggal 1 nanti, tanggal 1 besok. 1 Agustus. Karena kenapa? Karena yang sekarang ini udah selesai kan sekarang. Ini kita masih ada tenggat waktu 15 hari ini untuk evaluasi kita. 1 Agustus itu kita bareng-bareng lagi ngulang. Antar ada yang ngulang, ada juga yang teman-teman baru. Seperti itu. Selanjutnya ada lagi? Silakan, nggak apa-apa lewat kolom chat, nggak apa-apa pertanyaannya. Baik Ustaz, siap. Ini ada beberapa teman-teman. Thaib.
Karena ini pertemuan terakhir, saya mau minta kesan nih ke teman-teman. Entah dari saya ngajar, atau dari platformnya, dari Ustadz asasnya, dari bukunya, dari pembelajarannya, saya minta kesan dan juga saran nantinya. Jadi sesi pertama adalah kesan dulu, nanti sesi kedua adalah sarannya. Seperti itu. Oke, dari kesan dulu. Siapa yang mau ngasih dulu nih? Saya Pak Ustaz. Siapa Nahrudin ini? Ali. Kak siapa? Nahrudin Ali. Kak Nahrudin. Nahrudin, saya pin di sini. Add pin. Jadi saya satu-satu. Bisa ini, Pak. Open kamera. Kesan saya. Open kamera biar kelihatan wajahnya. Iya, Ini nggak Ustaz. apa-apa. Ya. Kesannya Ini gimana, Pak? Alhamdulillah, saya merasa bahwa kursus ini berjalan bagus karena gurunya sangat-sangat menguasai, simpatik. Begitu. Yang mau saya sarankan, Pak Ustaz tidak menanya kami dasar basic kami, ilmu-ilmu kami yang kita sudah miliki sebelumnya, apakah kita setengah atau penuh atau basic, gitu Pak Ustaz. Terima kasih. Ditanyakan dulu ya Pak, maksudnya sarannya ditanyakan dulu. Tapi di pertengahan Pak Ustaz sudah menanyakan bahwa si ini betul-betul masih kurang, terus yang lainnya sudah bisa. Oke, terima kasih. Masukan sekali. Oke, siap, saya catat Pak ini. Saya hidupkan iPad saya catat. Terima kasih Pak Nahrudin Ali. Ya. Selanjutnya, nggak apa-apa kalau yang akhwat nggak open kamera nggak masalah. Kalau yang ikhwan open lah. Saya tutup Ustaz sekarang. Selanjutnya siapa? Saya tambah sedikit bahwa saya adalah pensiunan Ustaz. Saya udah yang paling tua kali di sini. Oh iya Pak, silakan. Baik, makasih. Oke, siap. Loh, berarti Pak Nahrudin usia berapa, Pak? Lahir 53. Oh, luar biasa. Ya. 53 berarti 8 tahun habis ini ya, habis kemerdekaan ya. Begitu Pak Ustaz. Iya. Jadi Bapak saya aja belum lahir. Seperti Pak Ustaz tadi bilang, untuk diajarkan mungkin begitu karena saya punya cucu 3, jadi dan dia masuk di sekolah Islam. Siapa tahu nanti dia nanya ke saya tidak menguasai ya. Saya siap diajarkan Pak di ini kan, diajarkan. Dan lingkungan-lingkungan di sekitar rumah juga mungkin saya sebanyak anak-anak. Alhamdulillah memungkinkan. Baik, selanjutnya Kak siapa nih? Ada lagi? Atau saya tunjuk aja satu-satu biar nanti nggak malu-malu. Betul. Ayo, Kak Nelly ada nggak? Ustaz, saran aja. Afwan, saya kan sebenarnya jarang Zoom karena saya punya anak kecil-kecil ya. Suka berisik, mengganggu. Cuma 2-3 kali saya ikut Zoom. Selama saya ikut Zoom itu lebih kurang 40-45 menit durasinya. Bisa nggak di full 1 jam supaya lebih puas belajarnya? Oh, 1 jam durasinya. Terus dan materinya ditambah lagi. Oke, siap. Saya dulu pernah 1 jam, Bu. Pernah lebih juga, 1 jam lebih. Ternyata dulu di teman-teman ini ada yang rumahnya di Indonesia Timur. Nah, jadi Pak Zoom malam sekali di sana. Jadi kita meringkas materinya sehingga 45 menit seperti itu. Kan kita pernah 1 jam sampai 21 pas itu. Itu saya sudah merasa bersalah seperti itu. Tapi kalau ternyata teman-teman 1 jam aja saat biar ini pas. Nggak apa-apa, saya nanti saya akan tambah isinya, nggak akan saya ringkas lagi. Seperti itu. Siap, makasih ya sarannya. Syukron. Ya, sama-sama. Afwan lah, syukran ala wajib. Kak Ahmad Said ada nggak? Hadir. Ya. Open kamera bentar, kita ini ngobrol. Wah, ini kelihatan sekali, ini orang Maduranya kelihatan ini. Gimana Pak? Kesannya? Kesannya bagus sekali ya. Pembelajarannya itu terstruktur, terus kemudian dari awal sampai maf'ul bih itu bagus. Cuma ada kendala dari kami mungkin ya.
terputus dari kadang ada kegiatan, kalau sore kita kan ada kegiatan. Itu. Yang kedua Ustadz, kami itu kalau ngeklik di video tutorialnya itu setiap ada tugas kan ada tutorialnya dulu, pengajarannya itu Ustadz. Punya saya di setel itu tidak bisa, mesti ngawali dari awal lagi, yang di awal top. Jadi pelajaran awal saja. Saya ngelik lagi dari awal lagi seperti itu. Saya nggak bisa masuk untuk pelajaran berikutnya. Selesainya udah dipencet Pak, yang paling bawah. Ya, harus didorong ke bawah, Pak. Itu paling Sudah. bawah ada tulisan selesai. Selamanya keluar satu terus didorong ke bawah. Iya. Scroll. Sebentar. Jadi di paling bawah itu ada tulisan selesai. Bab selanjutnya itu tidak muncul kalau selesainya tidak dipencet. Itu setelah dipencet Ustadz, punya saya nggak keluar lagi, nggak keluar. Jadi dari awal sampai sekarang, saya tutorialnya itu Ustadz cuma yang awal saja. Jadi pelajarannya itu mungkin saya agak ketinggalan, akibat dari saya pencet-pencet selesai, tidak bisa ngawal lagi. Pencet selesai, ngawal lagi seperti itu Ustadz. Pak Said ya, Ahmad Said ya, saya catat, saya buatkan akun lagi ya. Ini Iya, saya Ustadz. dolim kalau nggak dipakai semaksimal mungkin ini. Saya catat ya. Yang kemarin Ustadz, yang HP saya terreset itu Ustadz. Oh iya. Ini dikasih lagi dengan Ustadz. Nah, saya ngeklik nggak bisa gitu Ustadz. Nama panjangnya siapa Pak? Ahmad Said ya? Iya, Ahmad Said. Jadi waktu pelajaran Ustadz, jadi yang dicek kemarin ada pelajaran, ya saya paksakan untuk ikut itu. Oh iya. Ini insya Allah malam ini langsung kita garap Pak. Besok langsung dipelajari lagi Pak ya. Terima kasih Ustadz, sehingga mungkin pelajaran besok bisa lulus. Siap, lulus insya Allah. Terima kasih. Mudah. Bagus, terima kasih. Ya. Sudah daftar Ustadz, sudah daftar yang kedua. Ya, saya udah ini. Saya ceki teman-teman. Iya, terima kasih Ustadz. Ya, Afwan. Oke. Selanjutnya ada Kak Aji nggak? Kak Aji ini batch 8, batch 9 atau batch 10 ya? Batch 10. Batch 10 Kak Aji. Bentar, Kak Aji cowok kan? Cowok. Wah, boleh nih. Kita ngobrol bentar. Kak Aji pakai Lenovo ya ini laptopnya? Iya. Ya, ini belum dibuka Pak. Ada dari anunya nih. Ada, kalau Lenovo ada penutup di webcamnya, ya kan? Itu di webcamnya belum dibuka. Jadi meskipun kameranya dibuka tetap ketutup Pak di situ. Kok ini nggak ada nih? Gak apa-apa, silakan Pak Ya. Aji, gimana kesannya? Ya, alhamdulillah awalnya lancar. Iya Pak. Tapi yang top terakhir ini saya agak ketinggalan nih. Yang maf'ul ini Pak atau fi'il Ya, mulai mudhari'? maf'ul bih sampai ada fi'il mudhari' dengan akhir fi'il mudhari' dengan maf'ul bih. Tapi insya Allah bisa. Ya. Cuman agak tadi tanya mempelajarinya pelan-pelan aja. Ya. Kesannya gimana Pak? Apakah kurang ini atau kurang ini gimana Pak? Biar evaluasi buat kita. Bagus saja ya. Oh, Yang selama ini saya ikuti bagus saja. alhamdulillah. Pak Haji dari mana ini Pak Haji? Saya asalnya Gresik, cuman sekarang di Kalimantan Tengah. Oh, alah Gresik. Ya, siap. Gresik mana Pak? Saya Gresik, sering mainnya di Driorejo aja Pak. Oh, Iya, karena kan dekat sama Surabaya. Seperti iya. itu. Oke, terima kasih Kak Haji. Iya, sama-sama. Selanjutnya, Kak Nelly ada? Holas Ustaz. Oh, Kak Nelly holas udah nyampaikan? Udah ya? Tadi nomor 2 Oh iya, lupa. Kak Pikun udah tua. Kak Adriansyah ada? Nah, Ada. Gimana? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, salam kenal sekali lagi Pak Ustadz. Kesannya ya belajar cukup mudah dipahami kalau menurut saya sih. Cuma memang masalahnya terkendala dengan waktu. Oh iya.
Kebetulan saya kan wilayah Medan nih Pak Ustadz. Jadi kalau untuk tatap muka itu jam 8 atau jam 8.20 baru bisa ngikuti. Jadi banyak ketinggalan juga sih video-video itu kan. Iya. Jadi tapi secara keseluruhan kalau cukup mudah dipahami. Walaupun saya pemula. Pak ini pemula ya? Wah ini, oke. Pak Adriansyah pemula, Pak? Iya. Jadi memang baru belajar sama sekali Pak Ustadz. Ya mudah-mudahan nanti ke depannya memang perlu waktu yang khusus sih biar lebih mudah memahami lagi gitu seperti itu. Benar, Pak. Tapi secara keseluruhan menurut pendapat saya sih materi yang disampaikan ini walaupun kita sambilan aja ya, sambilan maksudnya kita waktunya belum kita banyak gunakan di situ pun kita cepat memahaminya gitu. Apalagi kalau memang kita benar-benar khususkan waktunya, Pak. Nah, mungkin saran aja Pak Ustadz, untuk waktu tatap mukanya mungkin bisa bisa dirubah waktunya, jamnya, mungkin bisa pagi atau di hari libur atau seperti apa supaya memang kita ini yang benar-benar yang kerja, yang kan kadang ada yang sampai malam pulangnya gitu kan, iya, benar, Pak. memang bisa ngikut aktif di tatap mukanya. Oh iya. Oke. Kalau misalnya kita ngikuti video yang ulang kan itu kayaknya ada ketinggalan gitu loh. Iya benar, kayak kurang lega gitu Pak ya. Kayak nggak ngikuti gitu Pak Ustadz. Betul. Apa ya kemarin ya gitu ya seperti itu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih sekali lagi Pak Ustadz. Saya masih mau belajar lagi yang silakan Pak. Sesi 1 ini. Mudah-mudahan kalau misalnya memang dalam beberapa hari ini saya lebih memahami lagi, saya akan ikut yang sesi 2-nya. Oke, siap. Ya, kalau untuk akunnya Kak Adriansyah nggak ada kendala kan? Nggak ada. Oke. Lancar. Siap. Terima kasih Pak Adriansyah. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih. Siap. Selanjutnya ada Kak Leanopsis di sini ada? Ada Ustadz. Oke, kalau Awad nggak saya pin di sini. Saya lupa tadi Kak Nelly saya pin. Nggak apa-apa kalau Awad nggak. Kak Leanopsis gimana kesannya? Alhamdulillah Ustadz. Saya pemula banget nih dari nol. Setelah saya ikutin, awalnya, waduh gimana bisa nggak? Tahu-tahu dengan bimbingan Ustadz yang alhamdulillah bagus, saya jadi mengerti dan ternyata asik juga ya belajar bahasa Arab. Oh, iya. Terima kasih Ustadz bimbingannya, walaupun ada beberapa tatap muka yang ketinggal karena ya gitu sama kayak Bu Nelly, saya ada anak-anak kecil juga yang harus diurusin. Iya benar. Ini memang nggak bisa diwakilkan kalau tugas yang itu kan nggak bisa diwakilkan. Ya sepanjang ini sih terima kasih atas bimbingannya. Saya pengen mengulang lagi nanti tanggal 1 Agustus. Siap, saya tunggu ya nanti mengulang. Semoga nanti kondisinya juga PPKM ini udah kondusif, jadi kita lebih enak lagi belajarnya. Ya, segitu aja dulu kesan dari saya. Belum ada usulan. Iya. Assalamualaikum. Terima kasih. Kak Nina ada di sini. Ada. Silakan Kak. Kalau kesan saya sih alhamdulillah bagus ya Ustadz, ini sangat membantu, apalagi saya terus terang saya nih dari nol pemula. Cuman kendala di sayanya adalah pertama kendala di sinyal. Jadi saya itu sering gabung tapi suara yang saya terima putus-putus. Jadi saya tidak bisa menangkap secara keseluruhan. Iya. Makanya saya mau mengulang lagi. Terus kalau untuk materi yang disampaikan sih bagi saya untuk pemula terus terang saya agak keteteran ya, karena mungkin karena disingkat dan dipadetin ya Ustadz ya. Iya benar. Jadi saya terus terang agak sedikit meraba-raba karena kemarin karena kendala di sinyal, terus ini kok menurut saya agak dipadetin, ini apa gitu kan, maksudnya itu di situ saya kadang mengulang videonya sampai berapa kali gitu loh Ustadz. Nah, untuk saran saya sih mungkin nanti tidak terlalu dipadetin dan mungkin juga waktunya juga bisa ditambah durasinya Ustadz.
Oke, berarti sama ya kayak Bu Nelly tadi, mungkin lebih Iya, panjang lagi. Iya, benar. betul. Iya, iya, itu sih Benar-benar. Ustadz saran Ya. saya. Ya, jadi kalau sudah 2 suara, 3, 4 suara, oh berarti memang suara masyarakat seperti ini maunya. Hanya kalau dulu itu memang spekulasi saya sendiri, takutnya saya yang Indonesia Timur nih kemalaman nih, karena saya nanya malam nggak di sana. Iya, saya di sini udah jam setengah 12 katanya. Waduh, ini setengah 12. Beliau masih ini, tapi nggak apa-apa. Insya Allah 1 jam itu sudah lama banget ya, 1 jam lah kita minimal. Seperti Ya, itu. baik Ustadz. Terima kasih Kak Nina, Sari. Ya, sama-sama Kak. Kak Evi ada? Oke, kalau nggak ada kita loncat dulu. Kak Dandan ada? Kak Dandan Wicaksono? Kak Dandan Wicaksono ada? Ya Kak. Ya Ustaz. Oke. Ya, kalau cowok Pipin. Oke. Gimana ini? Wah, Toyib. Iya. Gimana Kak Dandan? Kesannya, lalu pesannya juga, karena juga kita butuh pesan buat kedepannya kemajuan kita. Kalau dari kita kesannya bagus sekali. Kalau pembelajarannya alhamdulillah dapat kita ikuti. Kebetulan kita pengajar di salah satu pondok pesantren, karena salah satu tuntutan dari yayasan yang nantinya ini pondok kan semua gurunya bisa bahasa Arab, jadi kita sebagai pemula juga ngikutin pembelajaran bahasa Arab di papan tulis ini supaya mudah nanti mengikuti di pondok juga. Kiai Hasan Abdullah Sahal, Pak. Kiai Hasan, Kiai ini dah, Kiai pondoknya Kak Dandan. Enggak, ini kebetulan di pondok pesantren di Kalimantan Selatan. Ini berkiblat di Darul Lugo. Darul Lugo Dakwah. Dalwa. Nggih. Oh iya. Oh, kiainya saya kurang paham. Kiainya Darul Lugo ini Kiai Hasan namanya. Nggih. Habib Hasan Barun. Oh, iya. Nggih. Iya, saya kira kan kiai saya kan juga Kiai Hasan. Tuh, saya pikir alumni Gontor ini loh. Enggak. Iya. Nanti kalau memang gini Kak Dandan juga, kalau memang pengen konsultasi, saya mau mengembangkan ini pondok kita, biar ininya siapa namanya pengajar-pengajarnya ada diklat sendiri bahasa Arab untuk pengajarnya gimana. Nanti bisa ngobrol sama kita, Pak. Kita insya Allah ada khusus guru seperti itu. Nanti yang bimbing bukan saya langsung, Ustadz Asas yang buat buku itu, Pak. Oh iya. Nanti kalau memang itu, jadi dikumpulkan saja orang-orangnya yang mungkin akan jadi pembinanya atau mudabirnya ke anak-anak nanti, lalu nanti dikonsultasikan gimana ngobrol sama kita, seperti itu. Syiar kita kan memang agar semakin banyak pondok yang menggunakan bahasa Arab, seperti itu. Oke. Ya, siap. Pesannya gimana Pak, pesannya? Pesannya ya, kalau dari segi terlalu cepat ya, kalau dari kita sebagai pemula itu materi itu kan waktunya durasinya terlalu cepat. Dari latihan, selalu latihan kita kebetulan sibuk kan nggak bisa ngejar itu. Oh mungkin iya. itu aja dari gue. Oke. Kalau yang di web aplikasi bisa diikuti ya Pak? Kalau di web aplikasi alhamdulillah bisa kita ikuti. Mungkin karena kesibukan ya beberapa aja, sampai paling beberapa gitu. Nggak keseluruhan dari kita. Nanti kita kejar juga. Oke, siap. Terima kasih ya Kak Dandan Wicaksono. Ini juga udah ngelis di buku 2 juga. Saya lihat, pantau. Toyib, mungkin kita cukupkan pertemuan kita pada malam hari ini. Alhamdulillah, saya catat semua teman-teman kesannya dan pesannya. Saya juga butuh pesannya untuk pengembangan kita ke depannya. Terima kasih atas kehadirannya. Dan terima kasih juga atas partisipasinya. Saya harap ini nggak menjadi akhir di teman-teman. Teman-teman tetap ini menjadi awal belajar ke depannya. Yang mau ulang, monggo. Saya persilakan langsung chat admin biar langsung dimasukkan batch selanjutnya. Yang lanjut buku selanjutnya, silahkan. Nanti kita ketemu di buku 2. Buku 2 yang megang saya sendiri. Yang ngoreksi saya sendiri, yang isi juga saya.
Web aplikasi tetap Ustadz Asas, tapi harian dan juga koreksi harian itu saya sendiri. Seperti itu. Oke, seperti itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya, partisipasinya selama kurang lebih, ini belum 1 bulan ya. Memang 30 hari memang, tapi kita nggak paskan 1 bulan. Seperti itu. Terima kasih. Hayya nakhtim liqa'anal yaum bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillah. Naqra'u kafaratal majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kehadirannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustaz, jazakallahu khairan. Afwan, la syukra ala wajib.